Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, kita mulai ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini minggu ke 14 ya, 14 ya. Bagian hari ini kita akan membahas studi kasus yang keempat, terus presentasi yang ketiga. Di studi kasus pertama, kita udah sama-sama
membahas tentang retail dan sales. Kemudian studi kasus kedua dibahas sama Firly. Tentang apa Firly itu? Studi kasus Firly tentang apa? Saya tentang inventory, Pak. Eh, terus yang ketiga sama Intan ya. Tentang apa Intan? Studi kasusnya. Intan, Firly, mana Intan Firly? Tentang order management. Ya, oke. Yang selanjutnya sekarang akan dibahas sama Kamalia ya. Iya, Nah, Pak. Customer Relationship Management ya. Oke, udah siap Kamalia? Insya Allah siap, Pak. Nah, silakan dipresentasikan. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Mardia dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management. Di tabel of content yang pertama itu ada teori CRM yang menjelaskan lengkap mengenai CRM. Lalu yang kedua ada pengimplementasian CRM pada aplikasi Orange, yaitu penerapan data CRM pada aplikasi Orange. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Untuk materi yaitu teori CRM, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan merupakan strategi bisnis untuk mengelola hubungan pelanggan menjadi lebih efisien. Dalam penerapannya, CRM memanfaatkan sistem atau teknologi untuk menyederhanakan proses bisnis sehingga terbangun komunikasi lebih baik dengan pelanggan. Tujuan dari CRM untuk meningkatkan layanan pelanggan. Benar ya Pak, kembaliannya lagi. Maaf ya Pak, saya lanjut ya Pak. Tujuan dari penerapan CRM untuk meningkatkan layanan pelanggan serta mendorong pertumbuhan penjualan. Selain itu, bisnis juga dapat memanfaatkan sistem CRM untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penjualan, serta pendapatan. Sistem CRM dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi seperti situs web, email, telepon, chat, maupun media sosial. Data tersebut kemudian tersimpan di database terpusat dan dapat diakses oleh banyak tim dalam satu organisasi atau bisnis. Dan dari CRM yang pertama yaitu
dan membantu pengambil itu ada membantu Suaranya putus-putus ya. Iya Pak, saya dari Audio Intan ya Pak. Sok. Yang pertama yaitu ada membantu pengambilan keputusan, yaitu sistem CRM biasanya didukung dengan laporan analitik terkait penjualan, kinerja karyawan, dan analisis lainnya. Laporan ini dapat diakses secara real time dari laporan tersebut dan dapat mengevaluasi strategi yang diterapkan sudah efektif atau belum. Juga bisa langsung mengubah strategi apabila terjadi kendala dalam laporan yang didapatkan. Dengan begitu akan terhindar dari kerugian yang tidak perlu. Lalu ada meningkatkan segmentasi pelanggan, yaitu CRM akan membantu secara otomatis mengelompokkan daftar kontak berdasarkan kriteria sehingga mudah untuk menemukan orang yang ingin dihubungi pada waktu tertentu. Selain itu juga dapat mengurutkan kontak berdasarkan lokasi, jenis kelamin, usia, tahap pembeli, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Yaitu sistem CRM dapat membantu bisnis menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena CRM mampu mengumpulkan semua interaksi pelanggan dari berbagai saluran bisnis ke dalam satu platform. Hal ini tentu dapat memudahkan untuk melihat riwayat interaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dari situ dapat menjalin hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Lalu yang keempat ada meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu informasi atau wawasan pelanggan yang didapatkan dari CRM pada akhirnya untuk membangun kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan terbaik. Pelanggan yang puas cenderung akan kembali lagi untuk repeat order. Pembelian yang berulang tersebut menunjukkan bahwa pelanggan loyal dengan produk. Lalu ada memperoleh basis data yang terpusat. Yaitu sistem CRM menyediakan database terpusat dengan semua informasi tentang pelanggan, sehingga membuatnya mudah diakses oleh siapa saja di perusahaan yang membutuhkannya. Di sisi lain, ini juga akan memudahkan perwakilan penjualan untuk melihat produk apa yang diminati pelanggan tertentu. Lalu ada mendorong penjualan. Teknologi yang digunakan pada CRM dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang mendukung penjualan. Fitur tersebut diantaranya memantau produktivitas karyawan, melacak GPS secara langsung, serta mengotomatisasi dokumen. Selain itu juga dapat dengan mudah menghubungkan CRM dengan aplikasi lainnya untuk mendorong penjualan seperti sistem omnichannel maupun WhatsApp aplikasi. Lalu selanjutnya ada manfaat CRM yang pertama ada bagi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis, lalu untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih baik, lalu meningkatkan efisiensi bisnis dalam melayani pelanggan dan menghemat biaya operasional. Dan untuk manfaat untuk pelanggan yaitu diantaranya mendapatkan pelayanan terbaik, menerima respon dengan cepat, mendapatkan solusi atas permasalahan atau kebutuhan yang tepat, lalu menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Fungsi dari CRM. CRM memiliki banyak fungsi yang dapat membantu bisnis secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melacak prospek atau calon pelanggan potensial. Yang kedua, mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang keempat yaitu meningkatkan layanan dukungan pelanggan. Dan yang kelima, mengotomatisasi dan mengoptimalkan bisnis. Tahapan dalam sistem CRM. Yang pertama itu mendapatkan pelanggan baru atau acquired. Tujuan utama bisnis adalah mendapatkan banyak pelanggan. Untuk memperolehnya perlu memberikan pelayanan pelanggan yang menyenangkan. Salah satu kuncinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Yang kedua itu menambahkan nilai dari pelanggan atau enhance. Untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, bisa melakukan upselling dan cross-selling. Upselling bisa dilakukan dengan menawarkan produk yang sama ke pelanggan, tapi dengan kualitas yang lebih baik.
Sedangkan cross-selling menawarkan produk tambahan atau pelengkap yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada mempertahankan pelanggan atau retain. Salah satu hal terberat bagi bisnis adalah mempertahankan pelanggan. Harus bisa membangun kepercayaan pelanggan agar mereka mau bertahan. Oleh karena itu, perlu mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Lalu selanjutnya ada komponen CRM. Yang pertama yaitu sistem database terpusat, itu digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan semua informasi terkait pelanggan, keterlibatan dan riwayat transaksi pelanggan, serta bisnis secara menyeluruh. Itu yang kedua ada manajemen peluang, yaitu membantu bisnis untuk mengelola pertumbuhan dan permintaan yang tidak terdua, serta membuat sales forecast berdasarkan riwayat penjualan. Yang ketiga ada analis KPI, yaitu mampu melacak dan mengukur kampanye pemasaran yang dilakukan bisnis di seluruh saluran, serta melacak analisis terkait pelanggan berdasarkan klik dan transaksi pelanggan. Lalu ada manajemen kontak, yaitu digunakan dengan cara mengintegrasikan email, dokumen, fax, tugas, dan penjadwalan untuk akun individu. Lalu ada marketing automation, yaitu dapat membantu bisnis untuk berfokus pada tugas pemasaran yang lebih penting, seperti melibatkan kembali pelanggan atau personalisasi. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu memaksimalkan kinerja dan alur kerja bisnis secara mudah dan efektif melalui kemampuan integrasi ke berbagai sistem bisnis. Lalu ada fondasi penting dalam CRM. Yang pertama ada vision, yaitu manajemen hubungan pelanggan yang sukses menuntut visi yang jelas agar dapat mengembangkan strategi dan melakukan implementasi untuk mencapainya. Dalam hal ini, visi CRM adalah bagaimana perusahaan yang berpusat pada pelanggan ingin terlihat dan dirasakan oleh pelanggan serta prospeknya. Lalu yang kedua ada strategi. Strategi CRM bukanlah rencana implementasi atau peta jalan untuk perusahaan, namun strategi CRM adalah rencana nyata untuk mengambil arah dan tujuan dari strategi bisnis dan menetapkan bagaimana perusahaan akan membangun loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada value customer experience, yaitu pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis atau perusahaan merupakan hal yang penting yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi mereka tentang perusahaan, di mana nilai yang diberikan akan sangat penting dan mempengaruhi bagaimana hubungan pelanggan ke depannya. Lalu ada organizational collaboration, yaitu manajemen hubungan pelanggan yang baik berarti individu, tim, dan seluruh perusahaan harus menjadi lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana dalam penerapannya dibutuhkan kolaborasi antar tim atau interorganisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada proses, yaitu meningkatkan hubungan telah menyebabkan fokus dan penerapan ulang. Proses utama yang menyentuh pelanggan dan menanyakan proses mana yang penting bagi mereka. Lalu ada information, yaitu penerapan customer relationship management yang sukses membutuhkan aliran informasi pelanggan di sekitar organisasi. Lalu ada yang ketujuh teknologi, yaitu teknologi CRM merupakan enabler penting untuk setiap strategi bisnis modern. Tetapi teknologi hanyalah satu dari banyaknya fondasi CRM. Dan yang terakhir yaitu ada matriks. Ketujuh fondasi CRM sebelumnya akan sangat bergantung pada target, kinerja, dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menetapkan tujuan manajemen hubungan pelanggan yang terukur agar berhasil mengubah pelanggan menjadi aset. Lalu yang kedua ada implementasi CRM pada aplikasi yang lain. Oke, sebelum masuk ke implementasi, teman-teman ada yang tanyakan nggak tentang teorinya CRM? Jadi singkatnya CRM itu kayak hubungan ya, menjaga hubungan bisnis antara pelanggan sama penjual gitu ya, singkatnya. Iya, Pak.
Yang tadi teknologinya udah dijelasin, dari database yang terpusat, terus bagaimana agar si pelanggan nyaman. Ini sini teman-teman ada yang mau tanyakan tentang teori CRM. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada. Implementasi CRM menurut Kamalia yang paling gampang yang biasa Kamalia dapetin tuh di sekitar itu apa? Kayak contohnya kan suka belanja di Shopee tuh. Shopee itu nerapin CRM nggak sih menurut Kamalia? Kalau menurut Eh, ini, ya gimana? Kenapa, Pak? Menurut Kamalia, Shopee itu dia pakai CRM nggak sih buat si customernya? Pasti menggunakan CRM sih, Pak, karena untuk meningkatkan kepuasan pelanggan memberikan memberikan keinginan pelanggan. Jadi setiap kan ini tadi sudah dijelaskan bahwa eh, suatu perusahaan akan memberikan atau merekomendasikan produk yang diinginkan sesuai kebiasaan pelanggan mencari produknya. Sehingga Shopee tentu akan apa sih, Rekomendasikan ya. ya, merekomendasikan barang seperti itu, Pak. Kayak pasti jika kita mencari suatu produk, pasti di beranda awalnya akan memberikan eh, produk-produk lainnya sesuai dengan yang kita cari biasanya gitu, Pak. Oh iya, iya. Di Shopee juga ada member ya. Ada ya. Kenapa, Pak? Di Shopee itu ada member ya. Ada kartu member gitu. Iya, Pak. Jadi semakin banyak pembelian, maka member akan semakin meningkat, dan benefit yang kita dapetin juga akan semakin banyak gitu, Pak. Nah, ya berarti dia menerapkan CRM yaitu teman-teman implementasi yang dipakai Shopee. Jadi kalau kita sering belanja diakumulasi sama Shopee, nah nanti benefit yang kita dapat dari Shopee juga makin banyak ya, voucher gratis ongkir, cashback gitu ya. Iya, Pak. Implementasi di e-commerce. Oke, lanjut dulu aja. Baik, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Hmm. Untuk data CRM yang saya gunakan, itu tentang penjualan ATK. Di sini bisa dilihat bahwa datanya terdiri dari nama pelanggan, alamat pelanggan, kota, pesanan, nama barang, harga, banyak pembelian, dan status pelanggan. Maaf ya, Pak, saya lanjut. Untuk di filenya itu terdiri dari nomor, pesanan, nama barang, harga, banyak. Untuk itunya ada nama, alamat, dan kota. Untuk di data tabel akan ditampilkan data dalam filenya. Selanjutnya di select kolom yaitu ada di filter ada banyak pembelian. Lalu untuk di fitur ada nomor, harga, pesanan, dan nama barang. Untuk target ada di status pelanggan dan untuk metas ada di nama, alamat, dan kota.
lalu akan menampilkan Tri dengan nama Tri. Untuk selanjutnya ada di kesimpulan atau di reviewer, outputnya akan seperti ini, yaitu berdasarkan dengan status pelanggan, yaitu status pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Seperti yang terlihat itu ada pelanggan tidak tetap dengan 55% dan eh, untuk pelanggan tidak tetapnya kurang dari 5 dan pelanggan tidak tetap lebih dari 5 dengan opsional nama barang yaitu ada buku, pensil, dan sling bag. Lalu di tidak tetap ada backpack atau pulpen dengan dibagi menjadi di harga kurang di tetap harga kurang dari 28.000 dan tidak tetap dengan harga lebih dari 28.000. Lalu selanjutnya di kesimpulan yaitu perusahaan yang menerapkan CRM bukan hanya dilihat pada teknologi saja, tetapi juga pada pengembangan dan fokus terhadap kemampuan organisasi dalam era lain seperti proses CRM, manusia, dan pengetahuan atau wawasan. CRM adalah pasar perangkat lunak terbesar di dunia dan telah semakin terbukti sebagai aset teknologi terbaik yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan dengan keunggulan bahwa tren pasar perangkat lunak CRM Cloud semakin meningkat selama bertahun-tahun. Dan kemudian integrasi CRM dengan aplikasi lain yang umumnya digunakan bisnis. Sistem CRM membantu pelaksana menangani setiap aspek dalam siklus bisnis mereka yang pada akhirnya meningkatkan hasil penjualan dan pemasaran, sekaligus membantu dalam mengurangi biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak nih? Firly, Intan, Wulandari. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada kayaknya udah pada paham. Ditutup aja. Baik, Pak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamal. Saya minta presentasinya, Kamalia. Baik, Pak, nanti akan saya kirim. Lewat WhatsApp aja. Baik, Pak. Isi dulu absen ya. Yang hadir Firly, Intan, Kamalia, sama Wulandari. Iya, Pak. Yang lain nggak ada nitip absen? Izin gitu? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak.
Bapak, maaf suaranya tidak jelas, Pak. Kamalia. Kamalia mau voucher Iya, Pak. 25K. Enggak apa-apa, Pak. Apa jalan kan dosen ngasih. Iya, Pak. Bapak satu-satunya. Baik banget, Pak. Mau di kemana? Mau masukin kemana? Shopee, Dana, Shopee aja, Pak. Nggak apa-apa. Shopee. Nomornya? Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Oke. Nomornya sudah saya kirim, Pak. Oke. Minggu depan Wulandari ya presentasi. Wulandari hadir nggak nih? Oke. Wulandari minggu depan presentasi tentang Human Resource Management ya. Buat poin penilaian juga. Buat sebagai bukti nanti kan kita mau akreditasi tuh. Presentasi dari teman-teman tuh jadi poin tambahan kalau perkuliahan ini pernah berlangsung, terus respon dari mahasiswa bisa mempresentasikan materi yang udah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Tuh. Oke, presentasi Kamalia, makasih ya Kamalia atas presentasinya. Saya upload dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
Oke, kita lanjut ya. Jadi saya tahu Shopee karena tadi saya searching dulu ada member di Shopee itu. Biasa. Baik, Pak. Nah ini ya di Shopee itu dia ada klasik, silver, gold, sama platinum ini buat membernya. Di selain ini juga tadi benar ini kata yang dibilang sama Kamalia, dia memberikan rekomendasi produk yang mirip dengan yang kita searching di Shopee. Jadi lama kelamaan kita dapat tuh produk yang pengen kita beli. Dan beda-beda ya beranda tiap orang di Shopee-nya tergantung story dia, riwayat pembelian, riwayat searching dia. Isi contoh-contoh penerapannya tadi kan teorinya udah sangat jelas dipresentasikan. Ya, jadi ini sudah kasus kita keempat. Yang pertama retail sales itu, terus inventory, order management, yang keempat ini customer relationship management. Yang kelima nanti presentasi sama Wulandari tentang human resource management. Ini gambaran singkatnya. Saya ambil materinya dari Dekilab sama Diskus. Dekilab ini lembaga kursus online. Isinya tentang data science, dia ada tuh Dekilab. Jadi penerapan BI di perusahaan tentunya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya. Ya, salah satu contohnya adalah dengan penerapan konsep customer relationship management. Nah, apa sih itu CRM? Kita bahas lagi ya. Jadi singkatnya, CRM berisi data-data yang terkait dengan pelanggan. Baik itu perilaku pelanggan atau informasi pribadi seperti alamat atau nomor telepon. Ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggan. Itu CRM. Masuk di contoh penerapannya. Di sini ada 6 poin yang bisa diterapkan di industri. Yang pertama itu bisa di manufaktur, kemudian di fast moving, customer goods, terus industri retail, industri perbankan, perhotelan, pariwisata, dan industri pendidikan. Kita akan bahas satu per satu ya contoh penerapannya. Mulai dari manufaktur nih. Nah, sistem CRM pada perusahaan manufaktur dapat membantu mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi. Mulai dari melacak jenis barang yang sedang diminati, ini membaca tren pasar, selanjutnya menentukan jumlah barang yang harus diproduksi, hingga mengelola tugas karyawan produksi dan distribusi barang. Itu penerapan CRM pada industri manufaktur. Jadi kalau dia mau bikin produk secara massal banyak, dia akan baca tren pasar dulu. Tuh. Selanjutnya industri yang kedua, FMCG memerlukan pengelolaan pendistribusian barang cepat dan tepat. Dalam hal ini, sistem CRM akan menjadi sangat berguna untuk mengatur alur kerja dan penugasan tenaga sales lapangan dalam mendistribusikan barang
serta mencatat pesanan yang baru masuk. Nah, adapun contoh CRM juga dapat digunakan adalah untuk mengukur KPI salesman. Penjualan yang dilakukan oleh sales yang terjun di lapangan itu seperti apa? Apakah dia banyak menjual barang, terus barang apa yang dia jual, tuh disebut KPI, Key Performance Indicator. Itu untuk industri yang kedua. Kemudian industri yang ketiga, retail. Nah, seperti online shop akan sangat bergantung pada sistem CRM karena dapat mempermudah serta mengotomatiskan proses bisnis retail secara keseluruhan. Mengingat bisnis ini cenderung memerlukan perhatian khusus pada hal-hal kecil, baik mengenai pelanggan maupun mengenai bisnis itu sendiri. Ya, jadi mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, nah dia tentu akan menggunakan CRM ini. Banyak implementasinya ya. Mulai dari produk yang mirip, kemudian juga benefit dari membernya, dan promo-promo, itu. Terus alamat pelanggan juga berpengaruh ya. Misalnya saya lagi di Tangsel nih. Nah, rekomendasi barangnya biasanya ada di Jabodetabek. Jadi dia bisa memberikan free ongkir. Bisa jadi beda sama orang-orang yang di luar Jabodetabek. Gitu. Itu untuk industri yang ketiga, retail. Selanjutnya ada industri perbankan. Sistem CRM pada industri perbankan merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki dan diterapkan. Ini karena industri perbankan sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan. Dalam hal tersebut, dapat dicapai salah satunya dengan bantuan sistem CRM ini. Dalam dunia perbankan, area penggunaan sistem CRM adalah mengotomatiskan penyimpanan data nasabah serta semua transaksi dilakukan dari awal hingga akhir dalam satu dashboard terpadu. Jadi intinya mempermudah pelanggan. Dan tahun-tahun sekarang itu banyak perbankan itu bisa lihat cek saldo di depan, nggak harus dia login. Terus menu-menunya dipermudah, yang dipersimpel. Terus tentang ini juga perilaku pelanggan, dia sukanya transfer apa sih, transfer kemana, dia itu menyimpannya di menu-menu atas biasanya, tergantung dari perilaku konsumennya. Itu cara perbankan salah satunya untuk makan CRM-nya. Selanjutnya industri perhotelan dan pariwisata. Sistem CRM dapat digunakan pada industri perhotelan dan pariwisata untuk melacak prospek yang tepat melalui kampanye atau promosi. Dalam hal ini, tugas dari sistem CRM adalah melacak minat target tertentu melalui riwayat penelusuran mereka dalam menggunakan internet, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan bisnis. Itu poin yang kelima. Selanjutnya yang keenam, industri pendidikan. Nah, ini kan juga pakai CRM nih. Nah, dalam mengelola usahanya, industri pendidikan menggunakan CRM. Dengan sistem CRM, pengguna dapat menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya di kelas yang tepat. Selain itu, pengguna juga dapat mempromosikan layanannya kepada target atau prospek yang tepat. Nah, hal tersebut dapat menekan biaya promosi yang cukup tinggi. Ya, kan sekarang ITTS lagi penerimaan mahasiswa. Jadi nanti kalau lebih banyak skupnya bisa diterapin juga nih CRM. Dilihat dari riwayat mahasiswa yang masuk, itu dari lulusan SMA mana,
atau SMK mana kalau di daerah Tangsel itu. Terus misalnya ada sekolah yang lumayan dekat dengan ITTS, terus kenapa dia nggak bisa, bukan nggak bisa, kenapa tidak ada lulusan yang masuk ke ITTS, itu juga bisa dicari apa faktor-faktornya, terus bagaimana kita cara masuk ke sekolah tersebut, memberikan promosi atau memberikan workshop lah ya di sana, biar lulusan di sana itu tertarik dengan ITTS. Itu juga bisa, itu salah satu penerapan CRM di industri pendidikan. Ya, itu teorinya. Nah, intinya itu tentang loyalitas pelanggan CRM itu. Jadi, kenapa si bisnis, pelaku usaha dengan apa? Dengan sengajanya atau dengan apa ya? Membuat CRM ini, jadi kan lumayan kan membuat teknologi CRM ini. Salah satunya untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. Secara teorinya, loyalitas pelanggan tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis serta meningkatkan income. Nah, berbagai cara dilakukan untuk membuat pelanggan menjadi loyal terhadap produk yang dimiliki, sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini konsep Customer Relationship Management ini banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Hal ini disebabkan karena CRM data pelanggan disimpan dengan lengkap, ya, dari nomor telepon, alamat, kemudian sampai tanggal lahir juga bisa ada ya. Jadi ketahuan tuh berapa usia kita, minat kita kemana, produk yang kita bisanya beli apa. Jadi dia itu mengolah data-data kita. Intinya agar mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Nah, sebelum masuk ke sini penerapan BI nih, ada lagi satu contoh nih yang teman-teman pernah belanja ya di Superindo. Superindo itu ada member juga ya. Kita lihat. Ini dia bentuknya aplikasi. Kita lihat tahapan kalau dia pengen jadi member. Ini yang pertama tentu dia harus download dulu aplikasinya. Terus ini buat upgrade. Ya, jadi Superindo itu dia pakai aplikasi nih buat implementasi CRM. Kalau tadi Shopee kan memang bentuknya aplikasi ya. Dia nggak ada toko Shopee gitu kan, nggak ada. Kecuali salesnya ya yang punya toko. Nah, kalau kalau Superindo dia itu ada tempatnya ya. Dan dia membuat aplikasi khusus untuk member Superindo. Kalau kita belajar di sini. Nah, kalau kita jadi member di Superindo ini, kita otomatis memasukkan data kita kan, nama, alamat, terus juga di sini. Bisa jadi tanggal lahir kita juga, terus alamat tempat tinggal, alamat email, seperti itu. Nah, untuk apa sih si Superindo ini sengaja membuat aplikasi untuk member? Kan bisa saja member cuman kayak tahun-tahun sebelumnya hanya berbentuknya kartu gitu. Nah, jadi Superindo ini pengen nilai lebih untuk customernya, jadi memberikan poin lebih untuk customernya. Pertama, dia bisa melihat barang sebelum datang, terus promosi yang sedang berlangsung di Superindo, terus benefit-benefit kalau dia belanjanya lebih kayak gitu ya contohnya. Nah, itu pengen memberikan nilai lebih ke customer, bahkan customer bisa berbelanja tanpa harus datang ke tokonya, kan bisa saja terjadi ya.
Jadi itu menjadi benefit untuk pelanggan, menjadi benefit juga untuk menjadi income juga untuk Superindo. Nah, kayak gitu penerapan lainnya kalau di toko offline, online. Ada juga di Indomart atau Alfamart juga kan ada member tuh, dia selalu mengimprove-nya. Itu salah satu beberapa contoh penerapan CRM di toko offline, dan dia menariknya di membuat aplikasi untuk membernya. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Firly, Intan, Kamalia, Wulandari, ada yang tanyakan nggak nih tentang implementasi CRM? Salah satunya di Superindo ini. Belum ada, Pak. Nah, jadi hampir-hampir mirip ya sama Indomart, Superindo ini. Di Indomart kayaknya lebih dulu implementasi member dimasukin ke aplikasi itu. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Iya, Pak. Kita masuk. Nah, bagaimana sih penerapan BI di Customer Relationship Management ini? Oke, itu output pertama itu menghasilkan keuntungan atau income yang lebih banyak. Salah satu tujuan dari penerapan BI di CRM adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan biaya operasional yang minimum. Ya, jadi kalau kita ambil contoh Superindo, dia kan meminimumkan. Jadi dia si customer bisa berbelanja di rumah. Customer bisa lihat-lihat itu di rumah, di kantor, di jalan, bisa lihat, kan bisa memesannya. Tuh, jadi dia meminimumkan operasional. Nah, umumnya konsep CRM ini memakan banyak biaya dan juga membutuhkan usaha yang jauh lebih banyak. Nah, hal ini disebabkan karena perusahaan perlu mengumpulkan berbagai macam data yang tersebar di semua kantor cabang yang dimiliki. Nah, bayangkan saja jika perusahaan memiliki ratusan hingga ribuan kantor cabang di Indonesia, tentu akan membutuhkan tenaga, biaya, serta waktu yang sangat banyak. Ini kalau kasusnya perusahaannya udah banyak cabangnya di Indonesia. Contohnya Indomart ya, Indomart, Alfamart hampir udah merata kayaknya di Pulau Jawa. Hampir pelosok-pelosok kan sekarang. Nah, si Alfamart itu atau Indomart itu dia mengumpulkan tuh data-data member dia, mulai dari namanya, terus alamat, terus juga dia berbelanja di Alfamart mana, beli produk apa, itu kan bisa terbaca di datanya. Nah, dengan penerapan BI di sistem CRM ini, maka si perusahaan tidak perlu mengumpulkan data pelanggan satu persatu dari kantor cabang, karena data akan terkumpul di dalam satu tempat ketika pelanggan membeli produk. Jadi tadi dijelaskan sama Kamalia, terpusat di database-nya. Umumnya BI ini berperan dalam proses penyampaian informasi secara rinci serta tepat di perilaku pelanggan agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tentu ini juga akan berdampak ke tingkat loyalitas dari pelanggan. Jadi kalau Indomart atau Alfamart mau melakukan promosi, tentu dia seharusnya melihat riwayat pembelian produk di tokonya. Tuh, apa produk yang kurang terjual, apakah di Indomart itu akan mengurangi biayanya.
memberikan diskon pada member, itu kan bisa saja lakukan ya. Jadi yang pertama, untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, itu poin pertama. Dan kedua itu konsep CRM cross-selling. Cross-selling merupakan proses penjualan produk baik berupa barang ataupun jasa yang akan mempengaruhi penjualan produk lainnya. Gitu, teorinya agak belibet ya teorinya. Maksud di contohnya nih, misalkan ketika istri ingin membelikan pakaian untuk suaminya, kemudian si istri juga ingin membeli pakaian untuk dirinya sendiri karena mendapat penawaran yang menarik. Tuh. Jadi misalnya dia tujuannya untuk membeli baju suaminya. Nah, setelah dia ambil barangnya terus masuk ke kasir, oh ternyata di kasir itu setelah dia melakukan pembayaran dia dapat voucher. Tapi kalau dia pakai voucher harus digunakan hari ini dengan rincian minimal produk sekian. Kemudian produk baju gitu, seharga 150.000 kayak gitu, nanti potongannya berapa persen. Misalkan itu untuk ibu-ibu tuh sangat menggiurkan ya, diskon-diskon seperti itu. Itu saya pernah dapat di Matahari biasanya. Matahari di toko Matahari. Ya kalau kita beli barang terus kita dapat voucher tuh untuk pembelian produk lainnya. Itu. Dan teman-teman juga pernah ya. Nah, dalam hal ini BI berperan untuk menghasilkan prediksi perilaku konsumen sehingga divisi pemasaran dapat menentukan strategi mana agar produknya dapat laku lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Jadi dia bisa mengecek tuh kalau promosi seperti itu tingkat efektivitasnya seperti apa, terus tingkat untuk menaikkan penjualan barang-barang yang lainnya seperti apa gitu. Dengan BI nanti bisa dicek tuh. Oke, itu poin kedua untuk konsep CRM cross selling. Oke, ini konsep ketiga, konsep CRM upselling. Konsep CRM upselling hampir mirip dengan CRM cross selling. Nah, bedanya di konsep ini proses penjualannya dilakukan agar si konsumen mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang yang sama, namun dalam ukuran berbeda. Tidak jarang kita menemukan hal ini di tempat makan siap saji, di mana pelayannya menawarkan kita untuk mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak dengan menaikkan harganya sedikit. Pasti beberapa di antara kita pernah ngalamin ini ya. Misalnya di coffee shop, di Starbucks, di kenangan kayak gitu. Misalnya pas kita mau beli minum, itu ada ukurannya ya, ada ukuran gelasnya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Misalnya itu beda-beda tipis tuh. Nah, data-data itu juga sangat penting untuk penjualan toko. Jadi dia bisa menentukan perilaku pelanggan itu biasanya beli yang kecil kalau dikasih penawaran seperti itu, atau yang sedang, ataukah yang lebih besar. Ini ukurannya jumbo ya. Jadi dia kalau mau mengeluarkan produk bisa dengan cara seperti itu. Atau cukup dengan dua variasi, kecil dan besar. Jadi tidak ada sedang. Nanti bisa juga dilihat tuh kebanyakan konsumen atau pelanggan memilih produk yang mana. Jadi itu konsep dari CRM upselling. Nah, penerapan BI-nya di mana sih? Pada dasarnya, karena konsep ini mirip dengan cross-selling, maka penerapan BI pun hampir sama, yaitu dengan menghasilkan prediksi akan perilaku konsumen. Prediksi akan perilaku konsumen. Prediksi ini menggunakan data histori si pelanggan dan juga beberapa teknik data mining, sehingga pelaku bisnis dapat memahami produk mana saja yang dapat memberikan keuntungan lebih dengan melihat pola pembelian yang dilakukan pelanggan.
Itu jadi ada 3 poin. Pertama, menghasilkan keuntungan lebih banyak, konsep CRM cross selling, dan konsep CRM upselling. Gitu. Teman-teman paham ya tentang CRM ini? Ada yang mau ngasih contoh lain nih tentang CRM di sekitar teman-teman? Selain yang tadi kita bahas, mulai dari Superindo, Indomart, Alfamart, Shopee. Dan teman-teman punya masukan yang lain? Tokopedia, Lazada gitu bukan, Pak? Iya. Apa sama nggak ya? Sama kayak Shopee nggak? Sama, Pak. Hampir mirip-mirip ya mereka ya. Iya, iya, Pak. Merekomendasikan barang yang menurut histori pencarian kita ya. Pernah nggak sih teman-teman lagi ngobrol sama temennya, terus bicara tentang satu produk, misalnya sepatu Adidas atau sepatu Nike, terus nanti tiba-tiba keluar tuh iklannya di medsos kita, mau di IG, di Facebook, atau di Iya, Pak, pernah. TikTok. Pernah ya? Menurut teman-teman kenapa sih dia bisa merekomendasikan? Ya kan kita nggak ngetik kan, kalau ngetik kan ada tuh historisnya, histori kita pernah searching. Kalau di IG kan kita belum Mungkin pernah searching ya. Kenapa? mungkin yang kita like gitu, Pak, terus juga yang kita tonton lama apa enggak kayak yang pernah kita cari, terus juga ya mirip-mirip sama yang kita like gitu, Pak. Jadi kayak misalnya sepatu yang kita like gitu, terus habis itu pasti ntar besok-besok lagi sepatu yang beda gitu. Oh iya, berarti dicarinya riwayat kita ya. Jadi kalau kita nge-like satu produk sepatu, nanti yang keluar tuh dia di explore kita produk sepatu gitu ya. Ya, itu juga salah satu penerapan ya, bagaimana iklan masuk ke media sosial yang ujung-ujungnya agar kita membeli produk itu ya. Kan Instagram, Facebook, TikTok juga kan menjual layanan iklan. Itu salah satu, misalnya Tokopedia ngiklan di Instagram itu untuk menaikkan penjualan di Tokopedia. Jadi sama-sama aja sih intinya itu, eh, konsep CRM gimana untuk meningkatkan penjualan produk di tokonya gitu. Oke, kasih Intan. Ya, kita masuk di contoh penerapan BI. Oke, ini ada skripsi dari Winda Saputri. Ini tahun 2021. Ini implementasi Customer Relationship Management dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah pada PT Bank Sumut KCPSY Multatuli. Ya, tapi dia itu SE ya di sini. Nah, karena kita TI, kita itu bisa masuk ke setiap bidang sebenarnya. Mau dia sarjana ekonomi, kita bisa mengimplementasikan apa temuan yang ada di skripsi ini menjadi aplikasi, atau membuat dengan masuk ke dengan menggunakan metode apa, terus kita implementasikan di aplikasi. Nah, itu kan jadi ada TI-TI-nya ya. Dia ada teknologi informasinya. Bisa teman-teman baca di ini, Ekopilnya.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini abstraknya nih. Customer relationship management adalah pendekatan manajemen yang menempatkan customer pada inti suatu proses dan pelaksanaan dari strategi pemasaran perusahaan. Nah, fokus dari CRM adalah pelanggan yang dalam dunia perbankan, berarti nasabah, apa yang dibutuhkan oleh nasabah, bagaimana kebiasaan mereka, apa yang dibutuhkan oleh nasabah, bagaimana kebiasaan mereka, dan bagaimana sebuah bank bisa mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Nah, jadi ada 3 poin nih. Memang itu ada data, sumber data CRM itu. Semua terkumpul dalam CRM memberikan kepuasan bagi mereka, dan akhir dari semuanya adalah bisa merangkul dan mempertahankan mereka. Pendekatan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data adalah sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan ini ada wawancara. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Itu metode menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian lakukan sebenarnya adalah bahwa bentuk implementasi CRM dalam meningkatkan mempertahankan nasabah bank Sumut sudah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Lukas, bahwa terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi people, proses, dan teknologi yang telah dijalankan dengan baik. Kemudian 2 elemen fundamental keloyalitasan nasabah juga telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh Bank Sumut. Oke. Nah, ini tuh bisa diimplementasikan di aplikasi kalau teman-teman mau. Harus perhatikan di sini ada datanya. Kalau tidak, kita bisa meminta pada penulis harusnya. Nah, ini ya. Kalau untuk data dan sumber data biasanya di setiap penelitian hampir sama, cuman beda di metodenya biasanya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian diperoleh dari wawancara dengan para staf yang ada di PT Bank Sumut. Nah, data sekundernya secara tidak langsung dari objek penelitian bersifat publik. Oh, kalau ini untuk struktur organisasi perusahaan, data kearsipan dokumen. Oke. Kalau teman-teman skripsi bisa ngambil dari data primernya, data transaksinya. Kalau transaksi penjualan makanan, transaksi begitu ya. Nah, teknik pengumpulan ada observasi, wawancara, dokumentasi. Ini hampir sama sih semua skripsi itu. Observasi, wawancara, dokumentasi. Ya, jadi ini salah satu skripsi yang menerapkan tentang customer relationship management.
Meskipun ini SE ya, sains ekonomi, tapi ini bisa dilanjutin sama teman-teman agar ada sisi teknologi informasinya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Udah jelas ya tentang customer relationship management ini. Sudah, Pak. Oke. Di minggu depan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15 ya. Oke, iya, Pak. Terus minggu depannya hari Minggu tenang, terus puas ya. Pak, minggu depan bukannya minggu tenang ya, Pak? Oh, bukannya ke-15. Sekarang itu ke-14 kan ya? Minggu depan tuh masih ada perkuliahan ya? Enggak, Pak, saya salah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, untuk minggu depan berarti tentang Human Resource Management. Oke, udah lumayan banyak studi kasus BI-nya. Detail sales inventory order management. Nanti besok yang kelima. Yang ada juga belum nambah. Cukup ya. Saya tutup sama quotes ini. Saya dapat dari explore saya. Kurangi membuktikan sesuatu pada manusia karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, bahkan menolak sekalipun akan digibahi. Lebih baik yang membuktikan pada diri sendiri. Setuju, teman-teman? Setuju, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup pengadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Dan terima kasih semua.